A day in my life. Biasanya aku memulai hariku dengan berolahraga. Setelah selesai berolahraga, aku mulai mikirin nih mau siapin sarapan apa ya. Nah, aku lagi pengen bikin sarapan yang enak dan praktis nih. Wow, untung ada Nasami mie instan hijau spirulina. Nasami ini dibuat tanpa pengawet, penguat rasa, pewarna sintetik, dan antioksidan sintetik. Jadi aman buat dikonsumsi anak-anak dan dewasa. Aku juga nggak worry lagi makan mie instan. Soalnya Nasami ini kandungan lemak jenuhnya cuma 0% dan kalorinya cuma 290 kalori aja loh. Aduh, favoritku sih Nasami goreng deh. Rasanya enak banget dan anak-anakku juga suka banget sama rasanya. Tuh, bisa lihat sendiri kan, mereka lahap banget makannya. Nasami ini punya 4 varian rasa loh. Dan bisa kamu beli di distributor PT Nasa terdekat di kota kamu. Makan, 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 makan di resto terenak. Hah? Nasi campur mie emang boleh? Jawabannya tergantung. Tergantung apa sih? Sini, aku kasih tahu. Kalau makan sebaiknya kan bergizi seimbang. Mie kan karbohidrat, nasi juga karbohidrat. Kalau digabung jadi double karbo deh. Kalau terus-terus makan kayak gitu, lama-lama bisa kelebihan kalori. Terus berat badan makin naik. Kalau bisa kurang-kurangin ya kebiasaannya. Tapi aku anaknya nasi banget, nggak punya kalau nggak pakai nasi. Nah, sini, aku kasih tahu tips makan mie tetap pakai nasi. 1, kalau kamu bikin mie ditambah nasi 1 centong, bisa tuh untuk 2 porsi atau 2 kali makan. 2, tambah nasinya dikit aja buat syarat 1 sampai 2 sendok makan. Ya, kalau 1 porsi mie kamu kurang kenyang, jangan tambah nasi. Tambah protein, telur, tambah sayur. Tahu nggak sih, protein itu lebih mengenyangkan loh daripada karbohidrat. Pelan-pelan bisa kok kita mengurangi kebiasaan itu. Yuk, bisa yuk. A day in my life. Biasanya aku memulai hariku dengan berolahraga. Setelah selesai berolahraga, aku mulai mikirin nih mau siapin sarapan apa ya. Belum. Udah mulai ya? Aduh, assalamualaikum. Semangat pagi teman-teman semuanya. Maaf ya saya keasikan makan nasami gorengnya. Karena ini enak banget rasanya sampai saya lupa kalau mau live. Teman-teman di rumah udah sarapan belum hari ini? Oke. Selamat datang kami ucapkan untuk teman-teman semua di acara live webinar Nasami pada hari ini. Yang hari ini kita mengusung tema mengenal makanan sejuta manfaat superfood spirulina dan tepung gluten free mocha. Nah, sebelum kita mau sama-sama belajar nih sama ahli gizi kita, saya mau sapa-sapa dulu buat teman-teman semua di sini. Saya mau absen dulu ya. Ini kira-kira yang sudah bergabung di sini dari daerah mana aja?
Saya mau sambil baca, sambil sapa-sapa biar semakin banyak dulu nih yang nonton acara hari ini ya. Halo, ada Kak Sopi dari Tasikmalaya, ada Kak Rosita, ada dari Kalimantan Tengah Kak Aziza, ada dari Sidoarjo juga. Halo Kak Solehani. Terus juga ada yang dari mana aja nih? Ada dari Bekasi, dari Maros. Halo yang dari Bekasi. Selamat pagi, semangat pagi ya teman-teman semua. Oke, teman-teman sebelumnya perkenalkan, nama saya Erlin Wulandari. Saya di sini yang akan bertugas sebagai moderator dan membersamai, mendampingi teman-teman semua untuk belajar bareng sama ahli gizi Nasami di acara webinar Nasami pada hari ini. Nah, seperti biasa teman-teman, kalau misalnya Nasami itu setiap live pasti kita akan bagi-bagi banyak hadiah untuk teman-teman semua. Kita akan siapkan voucher pulsa masing-masing senilai Rp50.000 dan juga ada yang cantik di sini. Kita akan bagi-bagi hadiah juga ini. Ada tas-tas cantik ini yang cocok banget buat dipakai lebaranan nanti ya. Jadi teman-teman pastikan untuk mengikuti acara live webinar Nasami pada hari ini sampai selesai dan tanpa skip. Oke? Ya, seperti yang sudah disaksikan sebelumnya, tadi kita sudah memutarkan video jingle dan juga ada beberapa video promo dari Nasami. Nah, untuk teman-teman di sini, yuk sama-sama kita bagikan video dari Nasami ini supaya lebih banyak orang yang mengenal Nasami, lebih banyak orang yang tahu Nasami, lebih banyak orang yang cinta sama Nasami, dan tentunya akan jadi lebih banyak sekali orderan yang masuk untuk teman-teman, banyak yang order Nasami gitu ya. Nah, teman-teman biar lebih banyak nih yang join live, yuk sama-sama di tag temennya, sambil kita nonton, sambil di tag-tag ya temennya yang belum hadir, yuk sambil di tag biar semakin banyak yang nonton acara pada hari ini. Nah, saya juga mau mengingatkan untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk mengikuti sosial media dari Nasami, karena Nasami ini punya banyak sosial media yang ada juga di layar kaca. Kita punya akun Instagram dengan nama nasami.official, dan ada Facebook fanpage di nama nasami.official juga, ada Twitter di nasami.official, ada TikTok juga di nasami.official. Lalu juga ada YouTube di Nasami Official. Kenapa teman-teman harus follow Nasami di sosial media? Karena Nasami ini setiap harinya membagikan konten-konten menarik, ada konten promosi, ada video edukasi, ada kreasi resep, dan yang paling disenengin sama teman-teman semua yaitu adalah kita sering-sering bagi hadiah loh. Kita sering banget kasih giveaway di sosial media, melalui sosial media gitu. Seperti saat ini nih, kita juga akan ada giveaway di live ini juga. Jadi buat teman-teman kita siapin banyak hadiah di live hari ini. Seperti biasa, kita akan kasih hadiah untuk teman-teman yang memberikan komentar paling menarik ya. Jadi nanti pastikan teman-teman kalau ada pertanyaan, silahkan komen-komen di bawah ya, langsung aja komen-komen sebanyak-banyaknya. Nanti pertanyaan yang paling menarik akan dijawab langsung oleh ahli gizi dari Nasami. Juga nanti teman-teman berpeluang mendapatkan hadiah. Terus juga kita akan bagi hadiah, nanti ada kuis di sesi penyampaian materi. Jadi ketika ada narasumber menyampaikan materi, nggak boleh di skip, harus nonton, jangan di skip, harus ditonton sampai selesai, karena di tengah-tengah penyampaian materi itu akan ada selipan kuis-kuis mendadak yang teman-teman harus ikutin tuh, cepet-cepetan jawab biar dapat hadiah. Terus juga akan ada hadiah untuk teman-teman yang membagikan momen ketika ikut live hari ini. Jadi yuk kita boleh foto-foto dulu di screenshot ya. Nanti teman-teman bisa posting kalau teman-teman nonton live hari ini, di share di story Instagram maupun Facebook, kemudian tag 5 orang temannya, dan jangan lupa juga untuk tag @nasami.official.
Oke, siapa nih yang belum follow Nasami? Ayo, saya kasih waktu ya. Kasih waktu 1 menit untuk teman-teman semuanya yang belum follow sosial media Nasami untuk ambil HP-nya, langsung search sekarang juga, langsung klik tombol follow di Instagram @nasami.official, di Facebook fanpage di nasami.official juga, terus di TikTok juga di @nasami.official. Nah, saya juga mau kasih info nih teman-teman, kalau saat ini teman-teman juga bisa mengikuti kontes foto dan video yang sedang berlangsung. Jadi Nasami ini bikin video kompetisi dengan hadiah total senilai Rp500.000 untuk teman-teman yang beruntung. Syaratnya gampang banget, teman-teman tinggal masak Nasami dan dibikinnya itu sesuai kemasan. Seperti ini nih contohnya. Jadi kemasan Nasami ini kan ada gambarnya ya teman-teman. Ini ada eminya, ada telurnya, terus ada brokolinya. Nah, teman-teman silahkan masak Nasami semirip mungkin dengan kemasan yang ada pada bungkus Nasami ini. Kemudian silahkan upload di Instagram atau Facebook, kemudian tag @nasami.official, dan jangan lupa untuk tag 5 orang temennya. Untuk informasi selengkapnya, yuk kita simak video berikut ini. Nami Lovers, yuk ikuti kontes foto dan video Nasami sesuai kemasan dan raih kesempatan memenangkan hadiah total. Nami Lovers, yuk ikuti kontes foto dan video Nasami sesuai kemasan dan raih kesempatan memenangkan hadiah total senilai Rp500.000. Syarat dan ketentuannya lihat keterangan berikut ini ya. Kamu bisa ikut kontes ini sampai dengan tanggal 6 April 2022. Jangan lupa ikutan ya. Good luck. Nami Lovers, yuk ikuti kontes foto dan video Nasami sesuai kemasan dan raih kesempatan memenangkan hadiah total senilai Rp500.000. Syarat dan ketentuannya lihat keterangan berikut ini ya. Kamu bisa ikut kontes ini sampai dengan tanggal 6 April 2022. Jangan lupa ikutan ya. Good luck. Ya teman-teman, video dari kontes foto yang sedang berlangsung. Nah, kontes foto atau video membuat masakan yang menyerupai kemasan Nasami ini masih bisa teman-teman ikuti sampai tanggal 6 April. Jadi masih ada banyak waktu. Yuk sama-sama kita bikin Nasami sesuai dengan kemasan, dan jangan lupa untuk tag @nasami.official, dan teman-teman berpeluang mendapatkan hadiah senilai total hadiah Rp500.000. Ini lumayan banget buat buat kita belanja gula ya ibu-ibu ya, mau lebaran ini kita harus sering-sering banyak pengeluaran. Jadi yuk sama-sama kita ikuti dan raih peluang memenangkan hadiah total senilai Rp500.000. Ini tadi ada yang komen, ini saya nonton sambil makan Nasami. Wah, sama kita Kak ya. Nah, hari ini sambil teman-teman bersantai, sambil makan juga di rumah boleh, sambil makan, sambil tiduran juga boleh. Sama-sama kita nonton live Nasami dan juga sama-sama kita belajar. Hari ini akan ada 2 nutrisionis dari Nasami yang akan berbagi ilmu dengan kita semua. Yang pertama ada Kak Diwia Cita Pahdarina, dan juga ada Mbak Miftah Rahmatika yang akan berbagi informasi mengenai spirulina dan juga tepung mokaf yang menjadi bahan dari Nasami. Seperti apa itu spirulina dan juga tepung mokaf, nanti akan dikupas tuntas sampai detail-detailnya melalui pemaparan yang disampaikan oleh narasumber. Saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman, jangan lupa untuk mengikuti live hari ini sampai selesai. Kenapa? Karena akan ada kuis di tengah-tengah penyampaian materi. Kemudian kita juga ada kuis tadi ya, untuk teman-teman ada pertanyaan yang paling menarik. Jadi silahkan sekarang ketik-ketik pertanyaan yang paling menarik sebanyak-banyaknya, dan juga teman-teman silahkan membagikan
abadikan momen ketika ikut live hari ini dan bagikan di Instagram serta Facebook dengan tag @nasami_official dan tag 5 orang temannya, dan teman-teman berpeluang mendapatkan hadiah menarik dari Nasami. Selain itu, nanti setelah kita ada materi dari narasumber, ada tanya jawab, dan di akhir acara saya ingatkan teman-teman untuk jangan live, jangan buru-buru keluar, karena saya akan bagi-bagi hadiah tas-tas cantik ini yang cocok banget mau dipakai buat lebaranan. Jadi pastikan ikutin acara hari ini sampai selesai tanpa skip. Oke, tanpa berlama-lama lagi akan segera bergabung dengan kita semua. Ada 2 nutrisionis dari Nasami yang akan berbagi ilmu dengan kita semua. Kepada Mbak Miftah Rahmatika dan juga Mbak Dwi Cita Padarina, kami persilakan. Untuk teman-teman, selamat menyaksikan ya. A day in my life. Biasanya aku memulai hariku dengan berolahraga. Setelah selesai berolahraga, aku mulai mikirin nih mau siapin sarapan apa ya. Nah, aku lagi pengen bikin sarapan yang enak dan praktis nih. Wow, untung ada Nasami mie instan hijau spirulina. Nasami ini dibuat tanpa pengawet, penguat rasa, pewarna sintetik, dan antioksidan sintetik. Jadi aman buat dikonsumsi anak-anak dan dewasa. Aku juga gak worry lagi makan mie instan. Soalnya Nasami ini kandungan lemak jenuhnya cuma 0% dan kalorinya cuma 290 kalori aja loh. Aduh, favoritku sih Nasami goreng deh. Rasanya enak banget dan anak-anakku juga suka banget sama rasanya. Tuh, bisa lihat sendiri kan, mereka lahap banget makannya. Nasami ini punya 4 varian rasa dan bisa kamu beli di distributor PT Nasa terdekat di kota kamu. A day in my life. Biasanya aku memulai hariku dengan berolahraga. Setelah selesai berolahraga, aku mulai mikirin nih mau siapin sarapan apa ya. Nah, aku lagi pengen bikin sarapan yang enak dan praktis nih. Wow, untung ada Nasami mie instan hijau spirulina. Nasami ini dibuat tanpa pengawet, penguat rasa, pewarna sintetik. Baik, oke, selamat datang teman-teman. Kita ketemu lagi ya. Ada saya Cita dan rekan saya Miftah, dan hari ini kita mau cerita-cerita nih menguak rahasia Nasami, ya nggak Mbak? Hari ini kita mau bahas apa sih, Mbak? Iya, jadi kita hari ini tuh mau bahas mengenai si superfood spirulina dan juga si gluten free tepung mokaf. Jadi apa sih itu superfood dan apa sih itu gluten, akan kita kupas tuntas di sini. Oke, ngomong-ngomong spirulina, mungkin dulu-dulu saya udah pernah nih Mbak live tentang spirulina, akan tetapi hari ini kan kita bahas lagi nih. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin dulu udah lama banget lupa tentang spirulina itu apa, mungkin teman-teman juga taunya spirulina itu rumput laut kah atau seperti apa. Nah, hari ini kita akan bahas lagi nih terkait spirulina itu, dan juga ada tambahan lagi nih, kita akan membahas tepung gluten free yaitu mocha. Betul. Oke, nggak berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita cek materinya. Oke. Jadi hari ini kita mau bahas seperti yang sudah kami bilang ya tadi, superfood spirulina dan apa sih itu gluten dan tepung mocha. Nah, kenapa sih sebenarnya kita membahas spirulina dan juga tepung mocha ini, Mbak? Karena memang untuk keping mie, khususnya keping mie Nasami ini menggunakan tambahan bahan ini, sehingga ini menjadi nilai plus ya ketika kita akan mengkonsumsi Nasami. Jadi hal yang unik pada Nasami. Oke, langsung saja. Oke, ngomong-ngomong tentang spirulina nih Mbak, mungkin teman-teman di sini taunya itu tadi yang saya jelaskan bahwa spirulina itu semacam rumput laut. Nah, memang benar sebenarnya memang spirulina itu adalah sejenis tanaman air. Nah, tetapi spirulina ini adalah bahasa kerennya nih cyanobacteria, atau biasa kita sebut taunya itu ganggang. Nah, ganggang yang berwarna hijau yang dimana dia ini sudah bisa dibudidayakan di air tawar maupun air asin. Nah,
untuk saat ini memang spirulina kebanyakan itu masih digunakan ataupun dimanfaatkan sebagai suplemen kesehatan, kemudian untuk masker kecantikan dan juga bahan antioksidan. Nah, untuk sekarang ini spirulina kita inovasi nih, kita buat menjadi mie instan dengan tambahan spirulina seperti itu. Oh iya, sudah masuk ke industri makanan ya. Iya Jadi bener banget kan tadi yang sudah saya jelaskan bahwa spirulina ini masih kebanyakan itu difungsikan sebagai suplemen, Mbak. iya. Nah ini kita inovasi, kita buat sebagai mie instan. Oke, next. Lanjut. Terus Nah, kenapa sih Mbak disebut superfood gitu? oke mungkin pengertian superfood itu sendiri adalah makanan yang memiliki kandungan gizi dan juga manfaat yang relatif tinggi untuk kesehatan tubuh. Atau mungkin dibandingkan dengan makanan-makanan lain atau bahan makanan lain. Nah, memang superfood ini memiliki kadar vitamin, kemudian mineral dan juga antioksidan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan bahan makanan lain. Nah, untuk spirulina sendiri itu Mbak, kandungan gizinya itu kebanyakan yaitu 60-70%-nya itu adalah mengandung protein. Padahal dia tanaman ya Mbak. Adalah tanaman, nah itu tadi. Mengandung Jadi, protein loh. Kemudian juga mengandung 10 jenis mineral, kemudian juga 12 macam vitamin, kemudian zat esensial atau zat esensial ini adalah zat yang memang kita tidak bisa memproduksinya sendiri, jadi harus mengkonsumsi dari makanan. Kemudian selain itu juga mengandung antioksidan tinggi dan juga kaya akan serat. Wah, luar biasa banget ya, pantesan namanya itu superfood, memang Ya, makanan makanya super gitu. gitu. Nah, kan dari tadi saya udah menjelaskan nih tentang kandungan. Nah, mungkin Mbak Cita bisa jelaskan nih manfaat kesehatannya apa sih khususnya tadi kan untuk masker kecantikan. Nah, mungkin itu ada kaitannya dengan kesehatan kulit ya, Mbak. Oke, yuk kita langsung lihat setelahnya. Sebetulnya saya mau nanya dulu deh, Mbak. Kenapa sih kok dia itu disebut superfood? Maksudnya emang apa bedanya dengan makanan lain gitu? Emang makanan lain nggak super gitu? Oke, mungkin kita ambil contoh karena tadi spirulina itu banyak mengandung 60-70% itu adalah protein ya, Mbak. Nah, mungkin kita bandingkan nih dengan protein pada daging sapi. Nah, itu contohnya adalah per 100 gram spirulina itu mengandung protein sebesar 56 gram. Sedangkan di daging sapi itu sendiri dalam 100 gramnya itu hanya mengandung 26 gram protein saja. Jadi spirulina ini proteinnya 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan daging sapi. 2 kali lipat ya. Benar banget. Kemudian juga ada zat besi, di mana zat besinya ini 7 kalinya dibandingkan dengan zat besi pada bayam nih Mbak. Nah itu jadi cukup tinggi ya. Kemudian juga ada kandungan kalium, di mana kandungan kalium ini ketika kita bandingkan spirulina dengan susu, nah kandungan kalium ini 9 kali lebih besar dibandingkan dengan kalium dari susu itu sendiri. Emang bener-bener kecil-kecil cabai rawit ya. Banget. Jadi kita kadang pakai 1 sendok teh aja itu mungkin udah kandungan gizinya tuh udah banyak banget. Udah banyak banget, betul. Makanya sering digunakan sebagai suplemen makanan. Iya deh, sekarang jadi makin penasaran apa sih manfaatnya superfood gitu. Spirulina, yuk kita cek. Oke nih, saya mau jelasin nih, manfaat spirulina kan tadi banyak dipakai untuk masker. Nah, itu karena ternyata memang bisa membuat sebagai anti-aging gitu. Jadi menghambat penuaan gitu. Karena dia ini Mbak, Kandungan antioksidan kandungan tadi ya. antioksidannya itu banyak kan, jadi bisa menangkal radikal bebas dan mencegah kulit jadi keriput gitu, jadi semakin kencang. Yang flek-flek hitam itu juga mungkin Iya, dari anti-aging. Nah, terus yang kedua itu juga bisa membantu mengencangkan kulit nih, karena ternyata dia itu ada namanya glisin Mbak, si spirulinanya yang bisa meningkatkan produksi kolagen pada kulit gitu Mbak. Terus, Awet muda ya awet jadinya ya. muda. Terus yang ketiga nih, dia juga bisa membantu mengatasi jerawat nih. Karena si spirulina ini sendiri mengandung zat antimikroba yang bisa membantu membasmi itu jerawat akibat kotoran-kotoran dan bakteri-bakteri. Jadi lumayan ya Mbak, bisa bikin glowing lah. Tadi udah masker, terus sekarang makannya itu
asami. Jadi komplit ya Mbak. Komplit. Dari luar dan juga dari dalam. Iya, betul. Ini kan dari luar udah, yuk kayak kata Mbak Bita kita bahas yang dari dalam. Nah, ini saya mau bahas nih, kenapa sih kok dia bisa melawan radikal bebas gitu kan? Mungkin rekan-rekan di sini udah ada yang familiar, ada juga yang belum, bahwa radikal bebas ini adalah suatu zat asing yang bisa merusak sel-sel tubuh manusia gitu. Dan contohnya itu ada kayak polusi udara, terus asap rokok, asap kendaraan, yang kalau masuk ke tubuh kita itu tuh bisa menyebabkan sel-selnya rusak dan lama-lama bisa menjadi penyakit kronis gitu Mbak. Salah satunya kanker ya Mbak. Itu dia. Makanya kita memang harus menghindari radikal bebas dan juga melawan radikal bebasnya itu dengan makanan-makanan yang mengandung antioksidan. Oke, next. Selanjutnya nih, yang paling penting biasanya orang-orang tuh pada takut akan kolesterol. Padahal kolesterol tuh terbagi menjadi dua ya Mbak, ada kolesterol jahat dan juga ada kolesterol baik. Nah, kalau untuk spirulina ini jenisnya kolesterol apa nih? Oke, jadi kalau spirulina itu dia terbukti sudah menurut penelitian itu membantu menurunkan kolesterol karena dia itu mengandung lemak tidak jenuh yang namanya omega 3, omega 6, mungkin yang sering rekan-rekan tahu ada di salmon gitu ya. Itu yang bisa membantu meningkatkan kolesterol baik, si HDL-nya itu jadi naik dan menurunkan kolesterol yang buruk gitu. Jadi memang selain dia meningkatkan hal yang bagus dalam tubuh kita, dia juga membantu menurunkan zat-zat buruk di tubuh kita. Oke, selanjutnya nih, saya mau cerita banyak banget manfaatnya nih, kan tadi sesuai judulnya ya, jadi kita mau membahas sejuta manfaat dari spirulina nih Mbak. Nih, kayak salah satunya juga dia membantu menurunkan tekanan darah, karena dia itu bisa membantu produksi nitrit oksida. Nitrit oksida itu adalah suatu zat dalam tubuh kita yang dapat membantu untuk melebarkan pembuluh darah. Jadi bisa lebih rileks, terus tekanan darahnya menurun gitu. Kayak yang ada di gambar. Tapi kalau orang yang sudah punya tekanan darah rendah ketika konsumsi spirulina itu juga nggak masalah ya Mbak? Karena ini tadi adalah fungsinya untuk menormalkan dan kemudian juga untuk menurunkan tekanan darah yang tinggi seperti itu. Jadi boleh banget nih teman-teman yang darah tinggi maksudnya darah rendah itu jangan takut untuk konsumsi spirulina. Betul sekali. Mungkin rekan-rekan yang kerasa di belakang lehernya agak kaku-kaku, ceput-ceput gitu ya. Itu mungkin salah satu pertanda tadi tinggi kolesterol, terus tekanan darahnya sudah cukup tinggi. Nah, itu bisa dibantu dengan konsumsi spirulina yang memang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan menurunkan kolesterol. Oke, lanjut lagi yuk. Nah, paling penting untuk saat ini kondisi pandemi. Dibantu. Ini spirulina ini kan tadi yang sudah disebutkan Mbak Miftah mengandung 10 mineral, 12 vitamin, banyak banget ya. Yang salah satunya itu ada vitamin C dan vitamin D yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh gitu ya Mbak. Apalagi penting banget ya di masa pandemi ini tuh. Aduh, kita harus jaga diri banget. Bener banget. Mungkin yang teman-teman yang susah untuk konsumsi suplemen nih ya. Dalam bentuk mungkin pil atau apa gitu kan. Bisa juga untuk konsumsi yang memang mengandung vitamin C dan juga vitamin D ini di bahan makanan ya Mbak. Di bahan makanan lain. Jadi nggak perlu untuk konsumsi suplemen lagi seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir nih Mbak, dia tuh penting banget nih spirulina ternyata bisa menjadi makanan untuk kesehatan otak. Karena dia itu kaya akan berbagai vitamin B dan asam folat yang memang terbukti banget dapat meningkatkan daya ingat otak gitu kan Mbak. Kalau misalnya kita tuh pengen otaknya sehat, memang kita harus memenuhi konsumsi vitamin B, vitamin kayak vitamin B1, B12, B6 gitu ya. Dan di spirulina itu sudah diakomodir gitu Mbak. Udah ada banyak vitamin dan mineral itu tadi ya yang memang dibutuhkan untuk tubuh, kemudian juga untuk kesehatan otak. Betul, jadi kayak paket lengkap lah, paket komplit spirulina itu. Oke, lanjut yuk. Nah, saya mau tanya nih Mbak, kan
kita tahu nih kebaikan spirulina. Tapi spirulina yang dipakai Nasami itu apa sih? Apakah dia unggul? Apa sih rahasianya gitu? Oke, memang sudah dijelaskan di awal tadi ya, bahwa memang spirulina itu selain dibudidayakan di air tawar juga ada yang dibudidayakan di air asin. Nah, untuk khusus Nasami ini memang spirulina yang digunakan adalah spirulina yang memang sudah dibudidayakan di air tawar. Nah, kita mengambil nih dari petani ataupun pembudidaya spirulina di daerah Jawa Tengah nih Mbak. Jadi dekat ya untuk ke Jogja, karena memang untuk pabrik dari Nasami itu sendiri di Jogja, sehingga tidak memerlukan perjalanan jauh nih, cukup yang dekat-dekat aja. Nah, kemudian yang memang kita ambil spirulina ini adalah dalam bentuk serbuk, dan tentunya serbuknya itu 100% dari spirulina, jadi nggak ada tambahan mungkin tepung ataupun zat-zat yang lain, jadi memang benar-benar murni dari 100% murni spirulina. Nah, tadi kan sudah jelaskan bahwa dibudidayakan air tawar. Nah, tentunya ini tidak beracun, Mbak. Jadi, mungkin dibandingkan dengan spirulina yang dibudidayakan di air asin ataupun dari air laut, nah itu memang risiko alergennya itu lebih tinggi di air laut. Nah, sekarang yang kita ambil adalah dari budidaya air tawar, sehingga memang menekan ataupun menurunkan resiko alergi terhadap seseorang yang mungkin alergi terhadap protein dari seafood seperti itu. Apalagi mungkin di laut kita kan belum ada, takutnya ini ya Mbak, ada cemaran logam, cemaran merkuri gitu. Jadi memang ketika kita akan menggunakan suatu bahan itu kita harus tahu asal usul dari bahan tersebut. Mungkin ketika teman-teman tahu spirulina itu dari air laut misal, kita juga harus tahu nih apakah air laut di posisi spirulina dibudidayakan itu apakah tercemar logam berat atau tidak, seperti itu. Kemudian memang untuk spirulina ini juga itu produk non GMO Mbak, jadi memang aman. GMO itu adalah jadi tidak produk dari lab gitu Mbak, jadi memang itu dibudidayakan secara alami di alam, jadi tidak buatan gitu di lab seperti itu. Kemudian juga sudah halal dan tentunya juga bersertifikat BPOM. Oke, jadi tentunya aman, tidak berbau amis. Kita juga pakai spirulina yang berkualitas ya, tadi 100% bubuk gitu. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih? Nah, untuk kebaikan mie hijau spirulina ini tentunya pertama itu 3P ya Mbak, tanpa pengawet, penguat rasa, dan juga pewarna sintetik. Dan selanjutnya ada 1A, yaitu tanpa antioksidan sintetis. Nah, kenapa bisa awet? Karena memang Nasami ini sudah diawetkan dengan metode pengeringan, sehingga memang kadar airnya itu rendah dan menghambat pertumbuhan mikrobiologi penyebab pembusukan. Kemudian juga tanpa tambahan penguat rasa, karena spirulina ini selain tadi mengandung mineral, vitamin, nah ini juga mengandung senyawa glutamat yang itu membuat rasanya semakin gurih. Rasanya umami gitu ya. Kemudian yang ketiga tanpa pewarna sintetis. Nah, sesuai spirulina itu warnanya sudah hijau Mbak, jadi memang karena mengandung tinggi vicosianin, di mana dia adalah pigmen alami di dalam tanaman ini, yaitu memberikan warna hijau ketika kita kita campurkan dengan bahan makanan lain. Kemudian tanpa antioksidan sintetis, karena memang spirulina tadi sudah mengandung antioksidan tinggi, seperti itu. Jadi memang spirulina ini manfaatnya banyak banget untuk Nasami ya. Tadi bisa jadi penguat rasa, jadi pewarna alami, bisa jadi antioksidan alami gitu. Makanya sekarang sebutnya itu adalah mie hijau spirulina dengan meng-highlight spirulinanya nih gitu. Karena ini sebuah inovasi banget ya. Ada mie instan yang pakai spirulina. Ada kuis lagi nih. Biar semangat gitu kan, masih pagi, mungkin teman-teman tadi yang masih sarapan atau sudah sarapan dengan spirulina nih, biar makin fokus ke materi sekarang ini, kita selingi dengan kuis nih Mbak. Nah, syaratnya apa nih? Apa tuh? Pertama, mengetik jawaban di kolom komentar dengan lengkap. Contoh A, spirulina.
Kemudian kedua, pemenang yang dipilih adalah peserta yang menjawab secara benar, lengkap, dan juga tercepat. Dan tentunya pemenang akan diumumkan melalui sosial media Nasami. Oke, kayaknya udah nggak sabar nih. Ayo siap-siap, jarinya Siap-siap. dilemesin. Ini karena yang kita ambil adalah pemenang tercepat ya untuk menjawab Oke, gitu. tentunya ketika teman-teman sudah mengikuti dari awal pasti sudah bisa nih Pasti. menjawab kuis pada hari Gampang ini. banget pastinya. Nah, nanti itu teman-teman sudah bisa menjawab tanpa perlu menunggu kita selesai membacakan pertanyaan ya. Jadi begitu slide-nya udah ganti, langsung tuh cepet-cepet dijawab, oke? Jadi langsung aja itu kalau sudah tahu jawabannya ya. Dan tentunya teman-teman juga harus menjawab dengan benar, Betul. lengkap, dan juga tercepat. Oke, yuk langsung kita mulai aja. Satu. Nah, mitos atau fakta dengan adanya spirulina nasami membuat mie berbau amis tuh. Tinggal dijawab mitos atau fakta. Gampang banget, banget ya, pasti teman-teman Oke. udah tahu. Apakah Tadi clue-nya Uh-uh. pertama dibudidayakan air tawar sehingga sehingga tidak Oke. gitu ya. Tuh udah ketahuan nih jawabannya. Jadi mitos atau fakta, tulis aja langsung mitos atau fakta gitu ya. Oke, mungkin kita kasih waktu nih untuk menjawab sebentar gitu ya, sekitar 15 detik. jangan sampai tipu ya, karena tadi intinya benar, lengkap, dan juga tercepat. Oke. Udah? Dan jawabannya adalah mitos. Jadi dengan adanya spirulina pada nasami itu tidak membuat mie-nya berbau amis gitu ya, Mbak. Karena memang spirulina yang kita pilih adalah spirulina yang dibudidayakan di air tawar, sehingga memang tidak menyebabkan ketika dimasak itu baunya menjadi amis. Walaupun Oke. spirulina itu sebenarnya memang amis, Mbak. Cuma ketika kita menggunakan hasil dari budidaya air tawar, nah itu memang dia ketika sudah berbentuk keping mie itu memang tidak menimbulkan bau amis. Iya, Seperti jadi nggak itu. perlu takut lagi ya untuk konsumsi nasami karena ya udah seperti kita makan pada umumnya gitu ya, tidak ada yang bau yang Pada aneh-aneh. umumnya ya nggak ada bau aneh ataupun mungkin rasa yang aneh-aneh seperti itu. Oke, ikutin terus live ini karena nanti kita masih ada kuis selanjutnya nih ya yang bisa teman-teman ikutin. Oke, lanjut. Ya, tadi udah dijelaskan ya kenapa nasami ini tidak berbau amis. Oke, selanjutnya nih Mbak, kan tadi sudah membahas tentang spirulina. Nah, selanjutnya nih karena memang di keping nasami ini juga mengandung tepung, salah satunya adalah tepung mokaf. Nah, mungkin Mbak Cita bisa jelaskan nih, apa sebenarnya tepung mokaf itu? Oke, jadi tepung mokaf ini adalah sebenarnya singkatan kependekan dari modified cassava flour. Wah, Inggris banget gitu ya, Mbak namanya. Padahal ini tuh artinya adalah tepung singkong yang dimodifikasi dan ini adalah produk dari Indonesia. Jadi kita harus bangga dengan buatan Indonesia ya. Kita harus memajukan produk-produk lokal gitu. Jadi memang mokaf ini penelitian dari orang Indonesia sendiri Iya, ya, orang Mbak? Indonesia dari Bapak Ahmad Subarjo tuh yang membuat si tepung mokaf. Nah, kita harus berterima kasih nih sama Bapak Ahmad Subarjo. Nah, maksudnya tadi yang saya bilang modifikasinya itu adalah fermentasi gitu, Mbak. Jadi si singkongnya itu difermentasikan dulu sebelum menjadi tepung gitu. Oke, kita lanjut. Nah, yang ternyata Mbak, fermentasinya itu bisa merubah struktur singkong dan kandungan gizi dari tepung mokaf. Jadinya dia bisa menjadi alternatif tepung terigu. Kalau misalnya tepung singkong yang biasa kan agak kasar gitu ya Mbak teksturnya. Terus juga masih agak berbau apek gitu, apek singkong, khas singkong. Nah, dengan dijadikan mokaf ini, dia sudah hilang. Jadi bau apeknya sudah hilang daripada tepung singkong yang biasa. Terus gara-gara difermentasi ini juga jadi lebih tinggi serat dan lebih tinggi vitamin dan mineral. Ya, tentunya kita dalam membuat produk mie nggak mau yang asal-asalan ya Mbak. Bener Kita banget. pakai bahannya tuh harus yang
terpilih, kayak vitamin, kayak mineral, pokoknya harus yang bermanfaat gitu. Oke, lanjut. Nah, ini yang penting nih Mbak, kebaikan tepung mokaf ini dia itu tidak mengandung gluten. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya-tanya apa sih itu gluten gitu ya. Nah, gluten ini adalah dia tuh sejenis protein juga yang ada pada gandum, jelai itu seperti barley gitu ya. Terus juga olahan gandum kayak tepung terigu dan tentu saja hasil olahannya seperti kita makan roti, kita makan biskuit, kita makan pasta, itu adalah produk-produk yang mengandung gluten. Nah, memang salah satu fungsi gluten ini kenapa seringkali ditemukan di roti, kemudian mungkin mie instan pada umumnya, memang gluten ini fungsinya adalah untuk bikin elastis, Mbak. Iya. Jadi memang banyak untuk sekarang ini produk-produk itu banyak yang menggunakan tepung terigu, akan tetapi kita perlu garis bawahi karena memang gluten itu tidak semua orang Bisa bisa konsumsi. Nah, ini salah satunya adalah intoleransi gluten. Nah, apa sih sebenarnya intoleransi gluten itu? Di mana adalah kondisi tubuh yang tidak dapat mencerna gluten karena dapat menimbulkan alergi seperti gejala ringan sampai parah. Dan kemudian juga beberapa orang ini memang dari lahir itu sudah membawa atau penyakit yang namanya adalah celiac, atau celiac itu lebih ada pada infeksi usus ketika mengkonsumsi makanan yang mengandung gluten. Nah, memang beberapa orang ini tidak dapat mencerna gluten. Akhirnya dia memang didiagnosa sebagai intoleransi gluten. Oke, berbeda dengan alergi ya Mbak berarti? Beda. Jadi ada juga yang mungkin ketika konsumsi gandum itu langsung muncul alerginya itu di luar, Mbak. Tapi ada juga yang dia tidak merasa alergi di luar, akan tetapi tiba-tiba ususnya infeksi, atau mungkin perutnya jadi begah, kembung, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu mungkin gejala-gejala yang dimana seseorang ini mengalami intoleransi gluten. Oh, jadi istilahnya itu mungkin ini ya Mbak, jadi tubuh kita itu menganggap gluten adalah zat asing gitu. Iya, kayak jadi racun, akhirnya gitu. kamu nggak boleh masuk nih, gitu. Tidak dikenali. Jadi muncullah alergi. Oke, next. Nah, gejala intoleransi gluten itu ada banyak nih. Tapi kan tentunya tadi kan penyakit celiac atau memang dia ada di usus. Nah, memang pertama itu adalah gejala yang sering muncul adalah diare, kemudian mual, kembung, dan juga muntah, dan kemudian juga ada konstipasi. Jadi lebih ke masalah pencernaan. Kemudian juga ketika mungkin tubuh kita itu mengalami infeksi, tentunya seringkali gejala yang muncul itu selain itu tadi adalah kita mengalami anemia nih Mbak. Karena itu tadi kan ada infeksi dalam tubuh kita dan tentunya ada sakit kepala. Itu salah satu contoh-contoh gejala ketika seseorang ini mengalami intoleransi gluten. Oke, iya. Jadi memang si imunnya tuh menyerang gluten, jadinya sampai menyerang usus juga gitu ya Mbak? Iya, menyerang sel-sel lain di dalam tubuh kita. Oke, next. Oke. Nah, kenapa sih orang ini bisa mengalami intoleransi gluten nih Mbak? Mungkin Mbak Cita bisa bantu jelaskan. Oke, iya. Jadi mungkin yang tadi sudah di-spill sedikit sama Mbak Miftah. Jadi siapa sih yang bisa intoleransi terhadap gluten? Itu yang pertama Mbak, itu adalah karena genetik. Jadi memang dari lahir itu dia sudah tidak bisa mengenali gluten gitu. Jadi memang ada kemungkinan kalau misalnya ibunya intoleransi terhadap gluten, nanti anaknya juga tidak bisa mengenali gluten dan jadi intoleransi. Terus yang kedua nih Mbak, penelitian terbaru ini karena kebiasaan. Jadi ada studi nih Mbak yang menyebutkan anak-anak yang sering mengkonsumsi banyak gluten itu ternyata dapat meningkatkan resiko intoleransi gluten di kemudian hari gitu Mbak. Jadi gara-gara pas kecilnya itu sering konsumsi gluten, misalnya ya itu ada produk-produk dari yang tepung terigu full, dari roti, terus dari pasta, itu ada kemungkinan di kemudian hari malah tidak bisa mencerna gluten. Oke, karena memang ketika kita mau mencerna gluten ini ada zat dalam tubuh ya Mbak yang memang dikeluarkan. Tetapi ketika kita terbiasa untuk konsumsi gluten dari kecil nih misal, mungkin zat itu juga akan berhenti diproduksi dalam tubuh.
umurnya ketika dewasa ataupun entah itu ketika dewasa sampai tua, nah itu baru mengalami intoleransi gluten. Iya, dan memang beda-beda ya. Ada yang setelah dewasa nih baru intoleransi, ada juga yang dia masih anak-anak tapi juga pas beranjak dewasa, misal umur 8, 9 itu sudah intoleransi. Jadi memang ada hubungan yang jelas nih antara jumlah gluten yang dikonsumsi anak-anak dan risiko terkena intoleransi gluten. Karena memang anak-anak kan ini ya Mbak, organnya belum sempurna, imunitasnya juga masih belum sebanyak orang dewasa, makanya dia rentan terkena intoleransi gluten. Memang sebaiknya kan kita mengonsumsi sesuatu tidak berlebihan ya Mbak. Bener banget. Oke. Next. Oke, nah cara pencegahannya nih ya yang tadi saya mau ceritain itu dengan mengonsumsi makanan yang mengandung gluten dalam jumlah yang wajar gitu, tidak berlebihan. Dan yang kedua adalah mengonsumsi makanan yang tidak 100% menggunakan tepung terigu. Jadi di mix gitu nggak, tidak 100% tepung terigu tapi di mix dengan tepung-tepung lain. Salah satunya mokaf tadi yang tidak mengandung gluten. Tentunya juga ini masalah ini ya Mbak, gandum kan memang tidak bisa diproduksi di Indonesia, Iya. dan itu adalah produk impor. Jadi sebaiknya memang kita menggunakan produk lokal, sehingga memang itu adalah karakteristik ketika tubuh itu konsumsi makanan yang mungkin lebih lokal dibandingkan dengan makanan impor. Jadi tubuh Iya. kita tuh dari kecil mungkin sudah terbiasa untuk konsumsi pangan lokal, tiba-tiba mungkin konsumsi banyak makanan yang mungkin diproduksi dari luar, nah mungkin itu juga akan mengalami perubahan pada metabolisme Iya, tubuh kita. betul. Seperti Makanya itu. kita harus bangga menggunakan produk lokal. Oke, lanjut nih. Saya mau tanya, apa sih yang spesial dari tepung mokaf yang digunakan sama Oke. Nasami? Oke, pertama memang seperti spirulina ya, tadi spirulina kita ambil dari produsen di daerah Jawa Tengah. Nah, untuk mokaf ini juga sama Mbak, jadi kita ambilnya itu dari supplier ataupun dari produsen yang berada di Surakarta, Jawa Tengah. Nah, tentunya karena memang itu produk Indonesia, kita juga menggunakan 100% singkong asli Indonesia. Nah, karena memang untuk kebutuhan singkong di Indonesia itu ternyata tidak memenuhi Mbak. Jadi untuk istilahnya produsen pabrik ya, itu ada beberapa yang memang mengambil singkong dari Indonesia langsung. Ada juga yang dia impor dari Thailand karena memang produksi di Indonesia ataupun petani Indonesia itu tidak memenuhi untuk jangkauan pabrik-pabrik besar seperti itu. Nah, kita ketemunya nih ini pada supplier yang memang menggunakan 100% singkong asli Indonesia. Jadi tentunya lebih aman seperti itu. Yang ketiga, singkong Indonesia kan bagus-bagus ya Mbak kualitasnya, banget. wahid gitu. Kemudian yang ketiga tentunya sudah bersertifikat halal dan juga BPOM nih Mbak. Jadi memang sudah aman untuk digunakan. Kemudian yang kelima adalah melalui proses fermentasi yang memang kita menggunakan enzim dari hewan yang itu sudah halal. Jadi memang enzim itu perlu juga dites nih Mbak, apakah enzim itu halal ataukah tidak. Nah, tentunya supplier yang kita ambil ini adalah menggunakan enzim yang dia sudah bersertifikat halal juga. Makanya produk mokafnya ini juga bisa memperoleh sertifikat halal. Nah, yang terakhir ataupun yang paling penting itu adalah bukan produk GMO dan juga tidak mengandung gluten. Nah, di sini juga sudah ditampilkan ya Mbak, di sini ada. Jadi ketika kita mau ngambil supplier ini, mereka juga menyertakan nih hasil analisanya, apakah produknya itu aman, apakah produknya itu memang benar 100% tidak ada glutennya, dan kemudian juga tentunya non-GMO itu tadi. Oke, jadi udah dipastikan nih kalau tepung mokaf yang kita pakai itu yang benar-benar kualitasnya oke banget ya, gitu. Nggak salah-salah nih untuk pilih produsen tepung mokaf. Iya, sampai enzim-enzimnya aja kita cek loh halal apa enggak. Tuh. Oke.
Oke, lanjut. Nah, untuk komposisinya memang bahan baku yang sudah kita jelaskan dari tadi nih, Mbak, seperti spirulina, kemudian juga tepung mokaf itu memang adanya itu tidak di bumbu, tapi di Di keping mie. Nah, untuk komposisi keping mie itu memang kita masih menggunakan tepung terigu, akan tetapi kita juga menggunakan tepung lain nih seperti tepung mokaf dan juga tepung tapioka. Selain itu memang keping mie Nasami ini adalah produk mie telur ya. Jadi memang kita menggunakan telur, kemudian juga kita menggunakan pewarna alami seperti spirulina yang tadi sudah jelaskan manfaatnya. Kemudian juga kita menggunakan air dan juga garam. Itu adalah salah satu komposisi dari keping mie Nasami. Oke, jadi kita sudah lihat ya. Tadi kan ingat nggak cara pencegahannya agar tidak intoleransi terhadap gluten itu kan yang pertama dengan mengkonsumsi produk yang mengandung gluten seperti tepung terigu dalam jumlah wajar. Dan yang kedua juga bisa memix, mencampur. Jadi menggunakan makanan itu tidak 100% dari tepung terigu gitu. Jadi dikit-dikit dikurangin gitu ya Mbak. Iya. Jadi biar tidak ketergantungan untuk selalu konsumsi gluten. Apalagi nih Mbak, gandumnya dari luar. Ini dari ketika produk-produk impor itu sekarang gara-gara perang kemarin itu jadi susah masuk nih untuk di Indonesia. Jadi kita usahakan memang untuk mengkonsumsi makanan yang berbasis pangan lokal. Betul. Seperti tadi tepung moka salah Tentunya. satunya. Tentunya kita juga ingin memberikan yang terbaik nih untuk konsumen, untuk rekan-rekan gitu ya. Jadi selain tepungnya pakai berbagai jenis, kita juga pakai telur. Jadi spesial ya keping mie-nya, apalagi yang udah rekan-rekan tahu di telur itu juga banyak sekali manfaat dan kandungannya. Terutama protein ya Mbak. Protein, terus ada yang namanya kolin tadi, yang kolin itu bisa sudah terbukti membantu meningkatkan daya ingat otak gitu. Jadi benar-benar makanan untuk otak kita. Oke, lanjut. Kuis lagi nih Mbak. Kuis lagi. Oke, mungkin yang dari tadi apalagi sudah dari awal menyimak dan mengikuti sampai akhir, tentunya pasti bisa untuk menjawab kuis ini. Syaratnya sama, yaitu mengetik jawaban di kolom komentar dengan lengkap. Kemudian pemenang yang dipilih adalah peserta yang menjawab secara benar, lengkap. Kemudian juga pemenang akan diumumkan di sosial media Nasami. Jadi jangan lupa untuk follow sosial media Nasami, terutama di IG, kemudian di Facebook, kemudian ada juga YouTube ya Mbak. Di subscribe. TikTok juga ada, TikTok, jadi udah iya, lengkap untuk lengkap sosial banget. medianya di nasami.official. Oke, siap-siap nih, siapin jarinya seperti biasa. Karena pemenangnya, kalau yang tadi kan yang kita pilih adalah yang tercepat. Kalau sekarang nanti kita akan pilih random. Semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan kuis ini. Asal lengkap ya jawabannya. Oke, yuk udah siap? 1, 2, 3. Oke, manakah di bawah ini yang tidak mengandung gluten? A. Tepung mokaf, B. Gandum, C. Tepung gandum, dan D. Jelai. Oke, ayo teman-teman pasti yakin tahu nih, pasti sih tahu. kalau misal sudah menyimak kita dengan baik, apalagi yang dari awal ngikutin ya Mbak. Betul, yang udah baca posternya juga pasti tahu nih jawabannya ada di poster kita ya. Bener banget. Ayo, clue-nya mungkin saya mau kasih clue sedikit nih. Produk lokal tuh apa mana nih yang di bawah ini adalah produk lokal dan tidak mengandung gluten. Yuk cepet. Dan juga ada di komposisi Nasami. Jadi mungkin teman-teman yang lagi bawa kemasan Nasami udah langsung bisa langsung tuh komposisinya diambil apa, komposisinya gitu. dicek nih karena jawabannya ada di situ. Jawabannya ada di poster, di produk Nasami gitu. Dan di Google juga ada ya, silahkan kalau mau googling. Apalagi yang sering kali konsumsi Nasami nih pasti udah tahu dong gitu. Apalagi yang ngaku-ngaku dia sangat suka untuk konsumsi Nasami juga pastinya tahu. Oke, yuk jawab. Kita mungkin kasih beberapa detik untuk waktu teman-teman menjawab nih. Jawabnya yang lengkap ya. Jadi misal jawabannya A, titik tepung mokaf gitu, ditulis di kolom komentar. Iya, harus benar dan juga lengkap ya Mbak. Kalau tadi tercepat, kalau sekarang harus benar dan juga lengkap. Oke.
Udah nih, wah udah banyak banget nih kayaknya. Ayo, 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 semangat nih. Karena random ya kita pilihnya, jadi semua punya kesempatan untuk menang. Oke, udah? Apakah udah cukup? Langsung aja Mbak, jawabannya apa nih? 3, 2, 1. Tepung mokap. Ya, Oke. selamat nih yang udah benar. Nanti akan dipilih pada tim kita yang di belakang ya Mbak, untuk siapa yang menjadi pemenangnya. Oke, lanjut. Udah selesai nih Mbak. Udah selesai nih, tadi kita sesuai tema ya, kita membahas mengenai Spirulina, kemudian juga tepung mokap, dimana itu adalah salah satu bahan yang memang terkandung dalam nasami. Iya, jadi udah tahu ya apa itu superfood, apa itu spirulina, apa itu gluten, apa itu tepung mokap, semuanya udah paham banget. Saya yakin akan semakin percaya diri dalam mengonsumsi nasami dan mengenalkan nasami sebagai produk lokal ke khalayak umum. Apalagi tadi sudah dijelaskan juga ya bahwa kita mengambil spirulinanya itu juga tidak abal-abal, tentunya terpilih, kemudian juga tepung mokapnya itu kita ambil yang memang asli dari Indonesia. Ya, seperti itu. Betul. Oke, silahkan yang mau bertanya karena habis ini kita akan masuk sesi Q&A dan pertanyaan-pertanyaan yang kita bacakan itu berkesempatan juga mendapatkan hadiah senilai total ratusan ribu rupiah. Yuk ditanya yang mau penasaran tentang nasami, langsung ditulis di komen aja ya. Akan kita bahas setelah iklan berikut ini. A day in my life. Biasanya aku memulai hariku dengan berolahraga. Setelah selesai berolahraga, aku mulai mikirin nih mau siapin sarapan apa ya. Nah, aku lagi pengen bikin sarapan yang enak dan praktis nih. Wow. Untung ada nasami mie instan hijau spirulina. Nasami ini dibuat tanpa pengawet, penguat rasa, pewarna sintetik, dan antioksidan sintetik. Jadi aman buat dikonsumsi anak-anak dan dewasa. Aku juga gak worry lagi makan mie instan. Soalnya nasami ini kandungan lemak jenuhnya cuma 0% dan kalorinya cuma 290 kalori aja loh. Aduh, favoritku sih nasami goreng deh. Rasanya enak banget dan anak-anakku juga suka banget sama rasanya. Tuh, bisa lihat sendiri kan, mereka lahap banget makannya. Nasami ini punya 4 varian rasa loh, dan bisa kamu beli di distributor PT Nasa terdekat di kota kamu. A day in my life. Biasanya aku memulai hariku dengan berolahraga. Setelah selesai berolahraga, aku mulai mikirin nih mau siapin sarapan apa ya. Nah, aku lagi pengen bikin sarapan yang enak dan praktis nih. Wow, untung ada nasami mie instan hijau spirulina. Nasami ini dibuat tanpa pengawet, penguat rasa, pewarna sintetik, dan antioksidan sintetik. Jadi aman buat dikonsumsi anak-anak dan dewasa. Aku juga gak worry lagi makan mie instan. Soalnya nasami ini kandungan lemak jenuhnya cuma 0% dan kalorinya cuma 290 kalori aja loh. Oke, begitulah teman-teman penjelasan dari para nutrisionis nasami. Ada Mbak Mifta dan juga Mbak Cita yang sudah menjelaskan mengenai keistimewaan superfood spirulina dan juga tepung mokap. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Mbak Cita dan juga Mbak Mifta yang sudah mau berbagi ilmunya untuk kita semua. Nah, teman-teman, sekarang ini kita sudah memasuki sesi Q&A. Jadi tadi selama live itu kita sudah menampung beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang dituliskan di kolom komentar. Nah, untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan sekarang juga masih bisa, silahkan komen-komen di kolom komentar ya untuk menanyakan pertanyaannya. Karena pertanyaan yang paling menarik
nantinya juga akan berkesempatan memenangkan hadiah menarik, hadiah dari Nasami senilai total ratusan ribu ya Mbak ya. Ratusan ribu. Mantap pokoknya. Nah, saya juga mau mengingatkan teman-teman hari ini, di live hari ini, kita juga punya giveaway untuk teman-teman yang membagikan momen ketika sedang ikut live hari ini. Jadi silahkan di screenshot, ditangkap layar, kemudian dibagikan di Facebook atau Instagram dan tag 5 orang temannya, dan jangan lupa juga untuk tag @nasami.official. Terus habis ini kita juga masih ada hadiah lagi. Ada tas-tas cantik ini nih teman-teman, yang juga akan bisa diraih oleh teman-teman yang beruntung. Makanya saksikan live pada hari ini sampai selesai. Nggak boleh di skip gitu ya. Oke, baiklah, sekarang biar teman-teman nggak penasaran nih, tadi kalau udah banyak banget yang nanya, saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang paling menarik deh, yang mau ditanyakan langsung sama nutrisionis kita. Langsung aja ya, mau kita tanyakan ya Mbak ya. Oke, sekarang kita mau pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama ini ditanyakan oleh Kak Nurhayati Suki. Pertanyaannya adalah, Mbak, apakah Nasami ini aman untuk orang tua yang punya masalah lambung? Karena untuk dikonsumsi terus-menerus, apakah aman? Seperti itu. Monggo silakan. Dari Kak Nurhayati, silakan menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi memang balik lagi nih bahwa Nasami ini tadi sudah dijelaskan komposisinya ya Mbak. Jadi kebanyakan komposisinya adalah tepung-tepungan nih. Tentunya tepung-tepungan itu masuk dalam kategori dari karbohidrat. Jadi ketika teman-teman akan mengkonsumsi mie instan itu sebenarnya juga boleh. Tapi memang untuk mungkin penyakit lambung, ada beberapa orang yang dia sensitif ya terhadap mungkin beberapa tambahan pangan seperti pengembang ataupun mungkin tepung terigu itu tadi. Memang yang ada beberapa orang yang dia bisa mengalami intoleransi gluten mungkin di usia dewasa, entah itu lansia. Nah, salah satunya tadi kan mungkin sering diare ataupun mungkin mual, muntah karena setelah mengkonsumsi makanan yang mengandung gluten. Nah, untuk Nasami ini sebenarnya juga boleh dikonsumsi untuk lansia karena balik lagi Nasami ini masuk dalam kategori karbohidrat. Jadi mungkin kalau bosan konsumsi nasi nih juga bisa diganti dengan karbohidrat seperti mie instan seperti itu, khususnya Nasami tentunya kan. Jadi boleh banget untuk konsumsi. Nah, apakah boleh dikonsumsi setiap hari? Nah, tentunya kita balik lagi bahwa tubuh kita ini memerlukan berbagai macam zat gizi. Jadi tentunya ketika kita hanya mengkonsumsi satu jenis makanan saja itu tidak akan memenuhi kebutuhan zat gizi kita. Jadi tentunya harus makan makanan yang beragam. Jadi tidak hanya Nasami, mungkin bisa dikombin dengan makanan yang lain seperti itu. Oke, mungkin bisa dikombin dengan protein seperti telur dan juga sayuran, jangan lupa biar kebutuhan seratnya juga ikut terpenuhi. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya dari Kak Siti Aminah. Ini pertanyaan bagus banget nih. Nah, Kak Aminah ini tanya, Kak, tadi kan dijelaskan kalau kandungan Nasami ini proteinnya tinggi. Nah, apakah Nasami ini aman atau tidak untuk dikonsumsi orang yang punya alergi protein? Seperti itu. Iya, baik. Mungkin untuk rekan-rekan yang memiliki alergi terhadap protein, itu selain harus dicek dulu, proteinnya kan ada banyak jenis ya. Jadi protein itu kalau dipecah itu ada berbagai jenis asam amino gitu. Yang pertama harus tahu dulu mungkin jenis asam aminonya apa gitu.
gitu ya. Nah, yang kedua adalah apabila memang rekan-rekan ada yang alergi terhadap protein, mungkin secara general semua jenis protein, itu bisa mohon maaf mungkin belum bisa mengonsumsi Nasami nih, karena Nasami ini kan kita juga mengandung protein sebagai sumber energi gitu ya. Nah, mungkin bisa juga dikonsultasikan dulu terhadap ke dokternya, ke ahli gizinya gitu. Apakah Nasami dengan kandungan protein sekitar 13% itu aman tidak atau dikonsumsi? Karena memang sumber utama dari Nasami ini karbohidrat bukan protein gitu ya. Jadi kalau Nasami ini mengandung protein sekitar 13%. Oke, mungkin mau menambahkan ya Mbak, mungkin ketika kita melihat komposisi dari nasami ini memang ada bagian yang dia di bold hitam. Nah, itu adalah bold hitam itu adalah salah satu makanan yang berpotensi untuk seseorang ini alergi terhadap makanan tersebut. Tapi balik lagi, mungkin beberapa orang itu memang dia punya alergi terhadap protein, tapi biasanya kan sudah tahu nih dari awal bahwa dia mungkin alergi telur, ataukah mungkin dia alergi terhadap kacang-kacangan, ataukah alergi terhadap seafood, ataupun mungkin itu tadi intoleransi gluten itu tadi ada salah satu alergi. Nah, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang akan mengkonsumsi Nasami ini bisa dilihat di belakang komposisinya, apakah salah satu bahan-bahan tersebut itu dapat membuat teman-teman ini alergi. Jadi salah satu caranya adalah mengecek dulu komposisinya dan kita harus mengenali apa itu penyebab dari alergi tersebut. Seperti itu, Mbak. Oke, itu ya Kak ya. Semoga menjawab ya dari pertanyaan dari Kakak tadi mengenai alergi. Oke, selanjutnya kita akan lanjut. Ini banyak banget pertanyaannya, jalan terus. Saya bingung mau tanyain yang mana. Iki saya pilih pertanyaan berikutnya. Yang masuk ini dari kakak siapa ya? Bentar, ini banyak banget ya ini. Dari Kak Darwati, dari Ngawi ini Kak Darwati. Pertanyaannya adalah, kamu tanya apakah Nasami ini bisa dikonsumsi untuk anak di umur di bawah 5 tahun? Oke, mungkin balik lagi bahwa mie instan ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, tidak terkecuali anak-anak ataupun balita ya Mbak. Akan tetapi kita perlu juga untuk memperhatikan apakah si balita ini sudah bisa mengkonsumsi makanan atau belum. Tentunya ketika anak di bawah 1 tahun nggak mungkin dong dikasih mie instan karena mungkin giginya juga belum tumbuh dan belum sesuai dengan tekstur dari makanan tersebut. Jadi tentunya tidak boleh untuk kita berikan semacam mie instan. Akan tetapi ketika umurnya sudah 1 tahun ke atas mungkin yang sudah bisa mengenali makanan keluarga, nah itu juga boleh untuk mengkonsumsi Nasami. Tapi tentu balik lagi kita sesuaikan dengan porsinya, nggak mungkin anak 1 tahun kita kasih 1 porsi Nasami, tentunya mungkin bisa seperempat porsi, kemudian mungkin bisa setengah porsi, jadi disesuaikan lagi dengan umurnya. Oke, jadi Nasami ini boleh ya Kak untuk dikonsumsi anak di bawah 5 tahun, tapi kalau bisa di atas 1 tahun. Dan ada penyesuaian untuk porsinya, jadi harus dikonsumsi secara bijak juga supaya bagus, manfaatnya tetap dapat dirasakan. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Kak siapa lagi ya? Ini banyak banget pertanyaannya. Ini dari kakak mana ini? Oh ini Kak Muji Dinda Nemila, namanya panjang sekali. Pertanyaannya adalah, Kak bolehkah sekali makan Nasami itu 2 bungkus? Karena anakku tuh kalau makan, kalau satu katanya kurang kenyang, maunya 2 bungkus langsung. Apakah boleh? Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Wah. Makasih, Wah. Nih doyan banget ya berarti
adiknya sama Nasami. Jadi kan kita dalam sehari itu makan kalau bisa berbagai macam ya biar porsi seimbang gitu. Jadi kalau dari mungkin rekan-rekan tuh boleh memakan Nasami setiap hari gitu, satu porsi agar memberikan ruang untuk makanan-makanan lain gitu. Jadi misal makan asami, terus habis itu siangnya makan makanan rumahan. Jadi berbagai macam zat gizinya, berbagai macam proteinnya juga bergizi seimbang gitu. Oke, selain itu juga mungkin ketika teman-teman ini mengkonsumsi nasami, ketika mungkin ditambahkan kombinasi seperti telur, kemudian mungkin sayur-sayuran, nah itu bisa membuat kenyang Lebih ya. kenyang. Jadi jangan hanya mengkonsumsi mie saja. Apalagi kita tadi kan ada kontes nih Mbak. Mungkin Iya. tadi di awal udah jelaskan bahwa ada kontes untuk foto bikin nasami sesuai dengan kemasan. Nah sebenarnya apa sih kita menunjukkan foto di kemasan itu? Jadi itu adalah salah satu saran penyajian nih Mbak. Jadi saran penyajian ini sudah meliputi gizi seimbang. Jadi ada sumber karbohidratnya, kemudian ada protein, ada sayuran. Jadi itu adalah mungkin dapat membuat tubuh kita itu ketika mengkonsumsi dengan kombinasi itu tadi sudah membuat kenyang. Iya. Oke gitu ya Kak Muji. Jadi kalau misalnya anaknya sekiranya makan satu nasami ini belum kenyang, kalau bisa jangan ditambah minyak, tapi ditambah kondimen lainnya atau bahan tambahan lainnya seperti ditambahkan telur atau ditambahkan sayur-sayuran. Seperti mungkin teman-teman bisa terinspirasi dari kemasan yang ada di nasami, bisa dicontek ya supaya gizinya seimbang. Jadi nggak cuma karbohidrat aja, karena yang bikin kenyang itu nggak cuma karbohidrat aja, jadi bisa ditambahkan dengan protein dan sayur supaya lebih seimbang gitu gizi yang dikonsumsi. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan juga selanjutnya dari kakak Rizky Amelia. Dari Kak Rizky Amelia pertanyaannya adalah, senang masak nasami, airnya benar-benar bening. Pertanyaannya kenapa bisa bening gitu Kak? Apakah ada kandungan yang bikin jadi bening ketika direbus mie-nya? Seperti itu. Oke, mungkin ketika teman-teman mengkonsumsi mie instan produk lainnya, ketika kita lihat air rebusannya itu menjadi keruh. Jadi sebenarnya keruh itu karena salah satu cara untuk mengkonsumsi membuat mie-nya itu adalah dengan cara digoreng. Sehingga ketika kita rebus kembali, nah itu minyak-minyaknya itu pada jatuh pada air rebusannya sehingga membuat air rebusannya menjadi keruh. Nah, berbeda dengan nasami ini, memang keping mie-nya ini tidak melalui proses penggorengan, akan tetapi melalui proses pengovenan sehingga tidak ada minyak itu tadi Mbak. Jadi ketika direbus itu tidak ada minyak yang jatuh sehingga hasil rebusan airnya itu juga bening seperti itu. Oke. Gitu ya Kak. Jadi nasami ini kalau direbus air rebusannya itu bening karena nasami proses pembuatan mie-nya tidak melalui proses penggorengan seperti mie instan yang lainnya, tetapi melalui proses pengovenan. Dan proses pengovenan itu juga yang bikin lemak dari nasami ini rendah ya Kak ya, cuma 0 sampai 1% aja. Seperti itu Kak. Oke, kita lanjut bacakan pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus juga dari Kak Andri Sofyan. Kak Andri Sofyan ini nanya, Kak, nasami kan dibuatnya tanpa bahan pengawet, terus bagaimana Kak untuk masa kadaluarsanya? Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Kak. Jadi memang ya nasami ini tanpa bahan pengawet kok bisa gitu awet bertahun-tahun? Karena tadi proses pengeringannya itu kita menggunakan pengovenan. Jadi kadar airnya turun, bakterinya terhambat masuk gitu kan. Jadi nasami ini bisa awet berbulan-bulan. Nah, untuk masa kadaluarsa atau shelf life dari nasami sendiri ini bisa disimpan dalam jangka waktu 1 tahun gitu, karena kita tidak memakai pengawet. Jadi karena sudah
kering, bakterinya terhambat masuk, makanya bisa awet berbulan-bulan hingga 1 tahun. Nah, mungkin kalau kakak ini, kalau misalnya ada produk nih yang masa kadaluarsanya bisa sampai 2 tahun lebih, 5 tahun, tapi dia klaimnya tidak pakai pengawet, itu malah kakak harus curiga gitu. Jadi memang bahan-bahan makanan yang tidak menggunakan pengawet itu rata-rata masa shelf life-nya atau masa kadaluarsanya itu hanya 1 sampai 2 tahun gitu. Jadi kalau ada produk yang masa kadaluarsanya sedikit, nah itu berarti dia benar-benar tidak pakai pengawet buatan gitu Kak. Tapi Oke, tapi tambah menambahkan lagi ya, ya. mungkin tapi kita juga harus tahu cara penyimpanannya nih, Kak. Jadi mungkin ketika teman-teman ada produk yang dia masa kadaluarsanya itu sedikit karena memang tidak menggunakan pengawet, tapi juga itu harus diperhatikan cara penyimpanannya. Jadi jangan sampai mungkin terkena sinar matahari langsung, kemudian mungkin disimpan di tempat yang lembab seperti itu. Jadi itu juga mungkin akan meningkatkan kadar air di dalam produk sehingga dapat membuat mikrobiologi itu tumbuh dan membuat pembusukan itu tadi. Jadi memang kita juga perlu memperhatikan cara penyimpanan dari produk tersebut. Oke, begitu ya Kak. Semoga sudah terjawab rasa penasarannya. Jadi kita juga perlu memperhatikan penyimpanannya juga Kak. Jadi biar Nasami ini meskipun masa expirednya kan 1 tahun ya Kak ya, tapi juga harus disimpan dengan tepat gitu supaya tetap layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya nih ada Kak Ella nih bertanya, kan tadi kita banyak menyinggung soal mie yang di oven dan lain-lain gitu. Nah, Kak Ella ini menyinggung tentang bumbunya. Bagaimana Kak dengan bumbunya? Bumbunya ini kan dibuat serbuk dan juga cukup awet juga. Apakah bumbunya ini aman juga untuk dikonsumsi dan tidak menggunakan bahan pengawet seperti itu? Monggo penjelasannya Kak terkait bumbu dari Nasami. Oke, tentunya ketika kita mengajukan klaim ya Mbak di kemasan tanpa pengawet, kemudian tanpa penguat rasa, kemudian juga tanpa pewarna dan sebagainya, tentunya itu sudah melalui hasil analisa. Jadi ketika kita akan mengklaim tersebut, berarti kita sudah memang menganalisa produk tersebut. Nah, untuk bumbu Nasami ini memang dia bisa awet sampai dengan 1 tahun dengan sesuai dengan klaim di kadaluarsa di kemasannya. Nah, untuk proses pembuatan bumbunya ini memang tidak menggunakan pengawet. Nah, kenapa bisa awet? Balik lagi, dalam pembuatan bumbunya ini juga melalui proses pengeringan tentunya. Nah, di mana proses pengeringan ini dapat menurunkan kadar air seminimal mungkin sehingga ketika dalam produk itu ketika tidak ataupun kadar airnya itu rendah, itu otomatis akan menghambat pertumbuhan dari mikrobiologi ataupun seperti bakteri ataupun mungkin jamur, kemudian kapang yang dapat membuat pembusukan. Sehingga kenapa bisa awet? Itu tadi balik karena adanya proses pengeringan. Oke, Menambah sedikit lagi Kak, kalau misalnya Kakak di sampingnya ada Nasami itu boleh dicek di bagian belakang di komposisi, itu kita menggunakan bumbu-bumbu yang sudah rekan-rekan familiar dengar. Jadi bumbunya tuh bumbu-bumbu dapur yang biasa kita dengar ya, kayak misalnya cabai bubuk, garam, kemudian merica, terus ada juga daging ayam bubuk, daging sapi bubuk. Jadi memang di komposisi Nasami ini kita komponen bumbunya banyak sekali gitu ya. Ada 20 lebih. Dan itu bumbu-bumbu dapur yang sudah familiar kita dengar gitu. Tidak ada bahan kimia gitu. Sehingga makanya Nasami ini bisa enak dan gurih tanpa MSG, tanpa penguat rasa itu karena kita bumbu-bumbu dapurnya komponennya itu beragam macam bumbu rempahnya yang bikin Nasami ini jadi enak dan mantep tentunya. Oke, begitu ya Kak. Jadi Nasami ini bumbunya dibuat dari rempah pilihan, juga ada kaldu ayam juga, dan diproses melalui proses pengeringan. Jadi bumbu serta minyak dari Nasami ini tetap bisa awet meskipun tidak menggunakan bahan pengawet.
seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan berikutnya. Ini banyak banget pertanyaan yang sama. Saya bacakan pertanyaannya adalah, apakah Nasami ini aman dikonsumsi untuk ibu menyusui dan ibu hamil? Ini ada dari beberapa orang yang menanyakan pertanyaan yang sama nih Kak. Apakah boleh untuk ibu hamil dan menyusui? Oke, baik. Jadi untuk apakah Nasami bisa dikonsumsi ibu hamil dan menyusui? Kalau misalnya kita lihat ya, untuk ibu hamil dan menyusui itu memang menurut dokter, menurut ahli gizi itu perlu tambahan kalori sekitar 300 gitu. Dan karena Nasami ini tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya gitu ya, itu Nasami tentu boleh dikonsumsi oleh ibu hamil atau ibu menyusui. Dan lagian tadi kan yang saya bilang, ibu hamil dan menyusui memang memerlukan tambahan kalori, memerlukan tambahan makanan. Dan Nasami ini dengan kalori sekitar 300, kurang dari 300 itu menjadi salah satu alternatif untuk tambahan makanan dari ibu hamil atau ibu menyusui. Nah, namun untuk ibu hamil dan menyusui perlu dicek juga ya, diperhatikan apakah ada alergi terhadap suatu makanan gitu ya, agar babynya itu tetap sehat, terus juga lancar nanti sampai lahiran gitu. Oke, jadi boleh ya Kak ya untuk konsumsi Nasami, harus dikonsumsi dengan bijak. Selanjutnya ini ada pertanyaan mengenai spirulina nih Kak. Jadi ada yang nyimak banget nih soal spirulina tadi. Pertanyaannya adalah, kamu tanya untuk Nasami ini kan spirulina dari Kak, namanya Kak Fabia Bolista namanya. Pertanyaannya, kan spirulina yang dipakai di Nasami ini dibudidayakan di air tawar. Nah, apa nih Kak kira-kira yang membedakannya dengan spirulina yang dibudidayakan di laut lepas? Seperti apa dan mungkin apa keunggulannya? Kok Nasami pilih yang di air tawar? Oke, mungkin saya akan menjelaskan nih. Kalau kenapa sih kita memilih spirulina itu yang dibudidaya di air tawar? Karena memang ketika kita memilih spirulina yang dibudidayakan air tawar itu tadi baunya cenderung tidak amis ketika sudah menjadi keping mie. Jadi kan dalam proses pembuatan Nasami ini juga perlu beberapa analisa, beberapa percobaan tentunya. Nah, itu memang ketika proses pembuatan kita tidak langsung milih si produk ini biasanya. Jadi kita ada beberapa pilihan spirulina, kita uji coba nih. Nah, kenapa kita memilih produk yang dari budidaya air tawar? Karena itu tadi, pertama tidak menyebabkan bau amis, kedua memang hasilnya itu hijaunya juga itu tentunya berbeda-beda. Nah, ketika mungkin dari produk laut itu cenderung biasanya berwarna biru Kak, jadi hijau kebiruan. Nah, ini kita memilih warna hijau yang memang ada pada Nasami sekarang ini. Kemudian yang ketiga tentunya kita mencegah adanya resiko alergi. Jadi kenapa kita memilih budidaya air tawar? Jadi itu tadi untuk mengurangi risiko seseorang ini mengalami alergi. Kemudian yang keempat adalah kita meminimalisir nih untuk cemaran logam yang mungkin bisa terdapat pada spirulina yang dibudidayakan di air laut. Oke, jadi itu ya Kak alasannya. Jadi kalau kenapa Nasami pilih spirulina yang dibudidayakan di air tawar, pasti banyak alasannya. Seperti yang disebutkan tadi, spirulina yang di air tawar itu cenderung tidak amis. Jadi kalau teman-teman makan Nasami ini meskipun mengandung spirulina, tapi bebas dari rasa amis. Jadi tetap enak mie-nya, tapi manfaatnya juga dapat gitu ya Kak. Selanjutnya ini karena waktunya juga sudah terbatas, saya akan bacakan 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Nur Hayati Azafkar. Pertanyaannya adalah, Kak mau tanya, apakah kalau kita ada masalah penyakit usus itu bisa makan Nasami? Dan untuk baiknya disarankan sehari makan Nasami itu berapa kali ya Kak ya bolehnya? Dia punya penyakit usus Kak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya.
sebelumnya kita perlu tahu dengan detail dulu ya penyakit ususnya itu seperti apa dan apa saja makanan yang menyebabkan atau memicu penyakit usus yang mungkin mbaknya atau rekan mbaknya miliki gitu. Karena untuk penyakit usus sendiri itu kan mungkin ada pemicunya gitu, misalnya yang seperti tadi, apakah dia intoleransi gluten, makanya kalau konsumsi makanan yang mengandung gluten itu ususnya gitu terasa apa ya, terasa tidak enak, ada tidak nyaman, mual Diare. gitu, perih gitu. Jadi perlu diketahui dulu nih penyakit ususnya itu seperti apa gitu. Mungkin boleh dikonsultasikan dengan dokter atau ahli gizi yang menangani dulu nih kalau misalnya memakan mie instan tapi tanpa 3P plus 1A itu apakah boleh, terus dengan komposisinya tepung terigu, tepung moka, tepung tapioka seperti itu. Tapi mungkin dibandingkan dengan yang lain gitu, spirulina. Nah, sami ini cenderung aman karena kita tanpa 3P plus 1A. Jadi memang di sistem pencernaan itu lebih nyaman, lebih baik karena kita tidak mengandung pengawet, penguat rasa, warna sintetik, terus juga antioksidan sintetik gitu. Oke, gitu ya Kak. Jadi kalau untuk keluhan permasalahan khususnya, sebaiknya tetap dikonsultasikan dengan dokter dan juga ahli gizi yang menangani. Tapi kalau misalnya untuk makan asam sendiri, karena dibuat tanpa 3P1A, tanpa pengawet, tanpa penguat rasa, tanpa pewarna buatan dan juga tanpa antioksidan sintetis, jadi sebenarnya asam ini aman untuk dikonsumsi, untuk lebih nyaman juga untuk pencernaan gitu. Aduh ribet saya ngomongnya. Oke, teman-teman karena waktu sudah mepet kita akan jawab satu pertanyaan lagi ya, satu aja. Ini nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan teman-teman juga bisa WA admin Nasami ya di nomor WA 085712688862. Kalau misalnya ada pertanyaan yang memang belum bisa dijawabkan pada live hari ini. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Kak Desi. Pertanyaannya adalah, apa sih Kak dampak yang akan timbul kalau kita asal pilih makanan instan? Dan mungkin ada tips dari para ahli gizinya untuk kita agar bisa lebih bijak dalam memilih makanan instan. Silakan. Oke, tentu lagi balik lagi ya, ketika kita mengkonsumsi sesuatu itu memang harus secara wajar. Jadi apapun yang berlebihan, walaupun mungkin itu klaimnya sehat, tapi kalau berlebihan itu balik lagi pasti akan membawa dampak ataupun masalah kesehatan di kemudian hari. Jadi tentunya yang pertama adalah pastikan bahwa kita tidak berlebihan untuk mengkonsumsinya. Yang kedua, kita harus pastikan juga apakah dia aman, apakah dia sudah halal, apakah dia sudah bersertifikat BPOM. Kemudian juga kita harus lihat komposisi dari makanan tersebut. Apakah itu tadi, apakah dia mengandung alergi yang dapat menyebabkan mungkin penyakit tertentu pada individu itu, kemudian juga mungkin apakah dia mengandung pengawet itu tadi, apakah mengandung bahan tambahan pangan yang mungkin itu juga dapat menyebabkan alergi, ataupun mungkin ada sebagian orang yang memang kita tidak boleh mengkonsumsi bahan tambahan pangan tersebut seperti itu. Oke, jadi perlu dilihat juga nih, dicek makanan kemasannya itu seperti apa, apakah dia mengandung banyak bahan tambahan pangan, apakah dia mengandung banyak zat aditif gitu ya. Kan memang seperti yang kita tahu, apabila kita mengkonsumsi makanan kemasan yang mengandung banyak zat aditif, zat bahan tambahan pangan, itu kalau dikonsumsi terus-menerus itu bisa berdampak buruk pada kesehatan di kemudian hari. Makanya kita bisa memilih makanan kemasan itu yang bebas tambahan pangan, bebas zat aditif, tanpa 3P plus 1A, agar lebih nggak was-was gitu kalau makan mie instan, kalau makan makanan kemasan. Oke, itu ya Kak Desi ya. Jadi yang perlu diperhatikan kalau misalnya milih makanan instan itu yang pertama harus cek komposisinya juga. Jadi teman-teman kalau misalnya beli kemasan tuh bisa dibalik di kemasannya, dicek komposisinya kira-kira aman nggak ya. Terus juga seperti yang Mbak Nita bilang, kita harus bijak dalam mengkonsumsi dengan
tidak mengonsumsi makanan instan secara berlebihan. Nah, kalau untuk mie instan, udah dia nggak usah tengok ke yang lain ya, kita yang pasti-pasti aja, yang sudah jelas kandungannya, sudah jelas komposisinya. Nasam ini dibuat tanpa 3P, tanpa pengawet, tanpa penguat rasa, tanpa warna buatan, dan juga tanpa antioksidan sintetis, dan juga punya beberapa kebaikan lainnya seperti spirulina, tepung mokaf, juga ada. Nasam ini juga membantu pemenuhan serat harian sebanyak 20%. Jadi untuk makanan instan teman-teman harus bijak memilih. Tapi kalau untuk mie instan nggak perlu tengok-tengok yang lain, udah cukup Nasami aja. Ada 4 varian rasa yang bisa dinikmati. Setiap hari bisa ganti-ganti varian rasa biar nggak bosen gitu ya. Baik, terima kasih untuk Mbak Cita dan juga Mbak Miftah yang sudah berbagi ilmu dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Namil Lover, teman-teman semua yang sudah bergabung di live hari ini. Semoga nanti pokoknya teman-teman jangan lupa juga, saya mau mengingatkan kalau Nasami ini sedang ada kompetisi, yaitu foto kontes untuk bikin mie yang mirip dengan kemasan. Jadi kalau teman-teman nih bisa lihat ya, seperti ini contohnya, ada Nasami rasa soto di layar ya. Teman-teman bisa bikin nasami yang mirip dengan kemasan seperti ini. Ada telurnya, ada jeruk nipis, ini ada daun bawangnya. Terus teman-teman bisa posting di Instagram atau Facebook dan juga tag ke 5 orang temennya serta tag @nasami_official, dan teman-teman bisa berpeluang untuk mendapatkan hadiah total senilai Rp500.000. Sudah close. Oke. Selanjutnya teman-teman jangan live dulu karena kita akan ada bagi-bagi hadiah lainnya juga. Sambil kita untuk closing kita akan tayangkan video iklan dari Nasami biar teman-teman makin cinta, makin kenal sama Nasami. Oke, kita saksikan dulu ya tayangan video berikut ini. A day in my life. Biasanya aku memulai hariku dengan berolahraga. Setelah selesai berolahraga, aku mulai mikirin nih mau siapin sarapan apa ya. Nah, aku lagi pengen bikin sarapan yang enak dan praktis nih. Wow. Untung ada Nasami mie instan hijau spirulina. Nasami ini dibuat tanpa pengawet, penguat rasa, pewarna sintetik, dan antioksidan sintetik. Jadi aman buat dikonsumsi anak-anak dan dewasa. Aku juga gak worry lagi makan mie instan. Soalnya Nasami ini kandungan lemak jenuhnya cuma 0% dan kalorinya cuma 290 kalori aja loh. Aduh, favoritku sih Nasami goreng deh. Rasanya enak banget dan anak-anakku juga suka banget sama rasanya. Tuh bisa lihat sendiri kan, mereka lahap banget makannya. Nasami ini punya 4 varian rasa loh, dan bisa kamu beli di distributor PT Nasa terdekat di kota kamu. A day in my life. Kembali lagi bersama saya, sekarang saya sendirian. Nah, teman-teman sedikit merangkum dari apa yang sudah disampaikan oleh para nutrisionis tadi. Jadi Mbak Cita dan juga Mbak Miftah tadi sama-sama membagikan informasi mengenai superfood spirulina dan juga tepung mokaf maksudnya. Nah, jadi secara garis besar nih, superfood spirulina itu punya banyak sekali manfaat ya untuk tubuh. Jadi spirulina ini mengandung banyak vitamin yang juga bisa membantu menutrisi otak, terus juga bisa meningkatkan imunitas juga, itu juga bisa membantu menormalkan tekanan darah. Terus selain itu juga kalau untuk tepung mokafnya ini juga banyak
kebaikannya nih, yaitu punya kandungan serat yang lebih tinggi, terus juga gluten free, jadi aman untuk orang-orang yang punya intoleransi terhadap gluten. Nah, teman-teman, selanjutnya seperti tadi yang saya sampaikan ya, kita tuh punya hadiah nih, hadiah cantik. Selain hadiah berupa voucher pulsa, kita juga punya hadiah tas cantik ini yang bisa dipakai untuk lebaran nanti. Ini tasnya cakep banget ya, ada putih, ada warna hijau juga. Nah, teman-teman bisa berpeluang mendapatkan hadiah tas cantik ini dengan mengirimkan testimoninya terhadap Nasami. Siapa yang udah cobain Nasami, bisa langsung komen aja sekarang seperti apa rasanya. Komen ya, nanti testimoni-testimoni yang menarik, yang paling baik akan dipilih oleh tim Nasami dan teman-teman akan berpeluang untuk mendapatkan hadiah tas-tas cantik ini. Nah, saya juga mau mengingatkan untuk teman-teman ya, jangan lupa untuk follow akun sosial medianya Nasami. Nasami ini punya akun di berbagai platform. Ada Instagram dengan nama @nasami.official. Terus juga ada Facebook fanpage juga dengan nama yang sama, nasami.official. Terus ada TikTok juga @nasami.official. Ada Twitter juga @nasami.official dan juga ada YouTube di nasami.official. Kenapa kita harus follow dan kita harus ikuti sosial media Nasami? Karena ini buat kebaikan kita semua, teman-teman. Jadi nggak cuma buat Nasami aja. Karena kalau misalnya banyak orang yang tahu Nasami, banyak orang yang Nasami ini semakin viral dan banyak orang yang semakin suka sama Nasami, jadi juga teman-teman akan lebih banyak lagi orderan yang datang. Jadi yuk kita sama-sama memviralkan Nasami, kita sama-sama menggaungkan Nasami supaya cita-cita Nasami seperti di jinglenya Nasami untuk Nusantara ini bisa tercapai. Jadi supaya Nasami bisa diterima dan hadir di tengah-tengah masyarakat seluruh Nusantara tanpa terkecuali. Oke, sekali lagi saya mau ingetin ya, yuk teman-teman yang sudah icipi Nasami, komen-komen di bawah testimoninya, kira-kira suka Nasami yang rasa apa, dan kirimkan testimoni terbaiknya. Nanti teman-teman berpeluang mendapatkan hadiah tas cantik ini. Ini tasnya nggak pendek ya, ini ada talinya teman-teman, ini bisa nih, ada tali panjangnya. Pokoknya cantik banget, manis banget untuk dipakai nanti waktu lebaran. Jadi pastikan komen-komen, kasih testimoni terbaiknya, dan raih peluang kesempatan mendapatkan hadiah tas-tas cantik ini ya sayang ya. Oke, sekarang saya juga mau ngingetin, hari ini di live ini kita juga tadi sudah pilih untuk pemenang dari kuis yang ada di tengah-tengah sesi penyampaian materi. Terus juga ada kuis untuk komentar atau pertanyaan terbaik. Terus juga ada kuis yang untuk orang yang share momen ketika sedang ikut live hari ini. Nah, pengumuman dari pemenangnya itu akan diumumkan melalui sosial medianya. Jadi saat ini juga yang belum follow sosial medianya Nasami, segera follow, segera langsung search nasami.official, dan jangan lupa untuk ajak mitra-mitranya semuanya untuk ikutan follow juga. Dan semoga acara live hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semakin banyak kita tahu Nasami, semoga teman-teman juga bisa semakin pede untuk berjualan Nasami, semakin laris juga orderannya. Apalagi ini mau lebaran, mau puasa ini pasti banyak orang yang pingin sajian yang praktis, sajian yang lezat, dan Nasami ini cocok banget nih untuk sajian praktis yang bisa disajikan saat
Ramadan nanti. Gitu ya teman-teman. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk yang sudah bergabung pada live hari ini. Saya Erlin selaku moderator, dan juga ada Mbak Cita dan juga Mbak Miftah selaku nutrisionis yang menyampaikan materi. Kami memohon maaf apabila dalam sesi live hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada kesalahan dalam live ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga acara live hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, terima kasih. Karena tadi kan saya makan asaminya belum beres ya. Jadi saya mau lanjut makan asami dulu. Saya bikin asami goreng. Saya pakai kerudung merah biar matching sama asami gorengnya. Sambil saya lanjut makan, saya pamit undur diri. Terima kasih sudah ikut acara live asami hari ini, teman-teman. Sampai jumpa. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bumi yang kaya, beragam suku dan budaya, penuhi selera semua. Nasami untuk Nusantara. Nasami istimewa, nikmat menggugah selera, ragam pilihan cita rasa. Nasami untuk Nusantara. Nasami untuk Nusantara. A day in my life. Biasanya aku memulai hariku dengan berolahraga. Setelah selesai berolahraga, aku mulai mikirin nih mau siapin sarapan apa ya. Nah, aku lagi pengen bikin sarapan yang enak dan praktis nih. Wow, untung ada Nasami mie instan hijau spirulina. Nasami ini dibuat tanpa pengawet, penguat rasa, pewarna sintetik, dan antioksidan sintetik. Jadi aman buat dikonsumsi anak-anak dan dewasa. Aku juga gak worry lagi makan mie instan. Soalnya Nasami ini kandungan lemak jenuhnya cuma 0% dan kalorinya cuma 290 kalori aja loh. Aduh, favoritku sih Nasami goreng deh. Rasanya enak banget dan anak-anakku juga suka banget sama rasanya. Tuh bisa lihat sendiri kan, mereka lahap banget makannya. Nah, Nasami ini punya 4 varian rasa loh, dan bisa kamu beli di distributor PT Nasa terdekat di kota kamu. 지금아 세웠잖아 내가 여기 있잖아 부는 바람에 내 맘 전할래 Love is true Makan, 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 makan di resto terenak. 기다리고 있잖아 너에게 닿길 바래 All for you 널 보고 있으면 나
kasih tahu, kalau makan sebaiknya kan bergizi seimbang. Mie kan karbohidrat, nasi juga karbohidrat. Kalau digabung jadi double karbo deh. Kalau terus-terusan makan kayak gitu, lama-lama bisa kelebihan kalori. Terus berat badan makin naik. Kalau bisa kurang-kurangin ya kebiasaannya. Tapi aku anaknya nasi banget, nggak punya kalau nggak pakai nasi. Nah, sini aku kasih tahu tips makan mie tetap pakai nasi. 1. Kalau kamu bikin mie ditambah nasi 1 centong, bisa tuh untuk 2 porsi atau 2 kali makan. 2. Tambah nasinya dikit aja buat syarat 1-2 sendok makan. Ya, kalau 1 porsi mie kamu kurang kenyang, jangan tambah nasi, tambah protein, telur, tambah sayur. Tahu nggak sih, protein itu lebih mengenyangkan loh daripada karbohidrat.